Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Fajar, Hadir Bu. Nindi, Hadir. baiklah hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar yaitu tema 5 mengenai ekosistem dan subtema 5 yaitu komponen ekosistem. Nah, minggu kemarin kita belajar mengenai ekosistem juga. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini masih sangat berkaitan. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akan sebutkan yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu kalian bisa membuat yaitu tulisan mengenai pokok pikiran dalam bacaan daur hidup hewan. Yang kedua, kalian mampu membuat diagram daur hidup hewan yaitu hewan 3 jenis yang berbeda. Yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan isi bacaan atau teks non-fiksi yang sudah kalian buat. Nah, untuk itu sebelumnya kalian buka buku halaman 105. Di situ ada bacaan daur hidup hewan. Nah, Ibu akan beri waktu 5 menit kalian untuk membaca, lalu kita akan membahasnya lagi ya. Nah, kalian tadi sudah membaca tentang teks bacaan daur hidup hewan. Sudah Bu. Nah, tadi kalian udah membaca bacaan yaitu tentang daur hidup hewan. Sekarang kalian akan membuat sebuah teks non-fiksi yaitu daur hidup hewan pilihan kalian. Misalnya kalian mau membuat teks non-fiksi mengenai hewan kelinci. Nah, kalian di situ ada kolom yang sudah disediakan. Nah, kalian di situ membuat bacaan yaitu tentang teks non-fiksi tentang daur hidup hewan yang kalian pilih atau kalian sukai. Nah, ngomong-ngomong soal ekosistem, di sini kita akan belajar yaitu mengenai daur hidup hewan. Nah, di sini sebelum kita belajar mengenai daur hidup hewan, kita mengenal yang namanya istilah metamorfosis. Ada yang udah tahu belum metamorfosis itu apa? Belum Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan yaitu metamorfosis itu adalah suatu perubahan ya, perubahan fisik atau struktur pada hewan setelah ia menetaskan atau melahirkan. Ya, udah tahu ya metamorfosis. Nah, selain itu metamorfosis itu dibagi menjadi beberapa ya, ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, ada lagi juga yang hewan tidak mempunyai atau tidak memiliki metamorfosis. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yaitu tentang metamorfosis sempurna. Nah, di sini sudah ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis itu dikatakan sempurna apabila ia mempunyai 4 tahapan. Ya, mempunyai 4 tahapan. Yang pertama yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Nah, di sini metamorfosis sempurna itu contohnya pada hewannya nyamuk. Nah, Ibu mempunyai sebuah contohnya pada hewan nyamuk. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Metamorfosis sempurna pada nyamuk itu dimulai dari telur, ya. Kemudian dia berubah menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk, kemudian berubah menjadi nyamuk muda sebelum akhirnya ia menjadi nyamuk dewasa. Nah, untuk metamorfosis
Yang satunya lagi yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu apabila ia hanya mempunyai tiga tahap. Jadi 3 tahapnya ini hanya ini dan ini. Ya, metamorfosis tidak sempurna itu hanya mempunyai 3 tahapan. Jadi ia yang pertamanya itu menjadi telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi imago. Nah, misalnya dari kalian ada yang bertanya, Bu, apa bedanya larva dan nimfa? Nah, di sini bedanya larva dan nimfa itu yaitu dari bentuk, ya. Jadi kalau nimfa itu seketika ia jadi muda, ia akan bentuknya sama dengan saat nanti ia dewasa. Sedangkan kalau larva itu hewan yang masih muda atau setelah menetas, ia akan berbeda dengan bentuknya saat ia dewasa. Nah, misal nanti Ibu akan beri contoh. Di sini ada ekosistem, ada metamorfosis dari belalang. Nah ya, yang dimaksud nimfa itu seperti ini. Jadi pertama ia dari telur, ya dari telur kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi imago atau belalang dewasa. Nah di sini nimfa dengan imago itu bentuknya hampir sama, hanya saja nimfa ini masih muda. Ya, ketika dewasa ya sudah mempunyai mungkin bentuk yang lebih besar atau mungkin yang lainnya. Tapi kalau misalnya larva itu bentuknya berbeda, sangat berbeda dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang menjadi yang besar. Nah, kemudian itu ada lagi hewan yang tidak memiliki atau mempunyai metamorfosis. Contohnya apa, Bu? Misalnya. Nah, di sini contohnya itu banyak yang kita jumpai di sekitar rumah kita. Misalnya sapi. Ya, ada udah tahu sapi kan ya? Nah, sapi itu tidak mempunyai metamorfosis karena ketika sapi melahirkan itu bentuknya sudah sapi. Jadi seketika ia melahirkan, bentuk sapi mudanya itu sama dengan sapi ketika ia dewasa. Ia tidak mempunyai tahap ini, ya, tidak mempunyai 4 tahap ini. Terus misalnya lagi Ibu beri contoh, misalnya di sini ada ikan. Bisa dilihat ikannya? Nah, ikan ini sama seperti sapi. Jadi ketika ia masih menjadi telur, kemudian ia bisa menjadi ikan muda atau ikan kecil, kemudian menjadi imago atau ikan besar. Jadi ia tidak melewati tahap yang lebih spesifik dari metamorfosis sempurna ini. Jadi itulah alasan mengapa ia tidak memiliki metamorfosis. Nah, setelah itu ada misalnya lagi contoh dari metamorfosis sempurna itu pada hewan apa aja? Misalnya. Nah, sekarang coba Ibu tanya. Contoh dari metamorfosis sempurna pada hewan itu apa aja? Ada apa aja? Jadi, contoh dari metamorfosis sempurna pada hewan itu apa ada? Ada apa aja? Kupu-kupu, Ya. lebah madu, lalat, dan nyamuk. Ya, benar. Jadi, metamorfosis sempurna pada hewan itu terdapat pada kupu-kupu salah satunya. Kemudian apa? Nah, sekarang Ibu mau tanya, contoh dari metamorfosis sempurna pada hewan itu apa aja salah satunya? Kupu-kupu, Ya, benar, kupu-kupu. lebah madu, Ya, lalat, dan nyamuk. ya benar. Jadi, metamorfosis sempurna pada hewan itu salah satunya yaitu yang pertama ada kupu-kupu, yang kedua ada lebah madu, yang ketiga ada lalat, yang keempat nyamuk. Ya benar. Sedangkan contoh untuk metamorfosis tidak sempurna itu apa? Sapi. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba. Sapi, Ya, sapi. kerbau, Ya, kerbau. kambing, Ya. kelinci. Ya benar. Jadi yang disebutkan tadi benar. Jadi Ibu tadi sudah menyebutkan, memberikan contoh yaitu ikan. Ya, yang pertama, yang kemudian sapi, kambing, kerbau, dan kelinci. Ya benar. Jadi udah paham materi hari ini ya? Paham, Bu. Baiklah. Di situ kalian akan mengerjakan diagram tapi secara berkelompok. Nah, nanti
ini seperti contoh punya Ibu, ya. Jadi nanti kalian akan gambar, misalnya kalian akan membuat metamorfosis tidak sempurna, misalnya pada hewan apa? Nanti kalian tulis di sini fakta menarik dari hewan tersebut itu apa. Misalnya di sini dicontohkan ya tadi mengenai belalang. Nah, fakta menarik dari belalang itu yang pertama yaitu organ pendengarannya terdapat pada perut. Yang kedua, kepalanya dapat memutar 180 derajat. Yang ketiga, belalang sudah ada jauh sebelum ada dinosaurus. Yang keempat, sekali bertelur, belalang mampu menghasilkan 300 butir telur. Ya, bisa dipahami dari contoh yang Ibu berikan? Bisa, Bu. Nah, baiklah di sini nanti Ibu akan memberikan tugas ya untuk evaluasi pembelajaran metamorfosis pada pagi hari ini. Nanti silahkan dikerjakan, kemudian nanti kita presentasikan di depan ya perwakilan kelompoknya. Kemudian nanti kita akan membahasnya bersama-sama ya. Baiklah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan soal yang Ibu berikan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah metamorfosis mempunyai 3 jenis atau. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan soal yang Ibu berikan. Sekarang, kesimpulan dari pembelajaran mengenai metamorfosis yaitu adalah metamorfosis itu dibagi menjadi 3, yaitu metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak mempunyai metamorfosis. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan ya, makan makanan yang bergizi ya, jangan keluar rumah bila tidak terlalu penting ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.